Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Hasibuan. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 PPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan nilai dasar anti korupsi. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita harus tahu apakah itu korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jadi setiap tindakan yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok itu merupakan termasuk dari korupsi. Kenapa bisa terjadi korupsi? Menurut teori Donald R. Krause, ada 3 komponen terjadinya korupsi. Yang pertama itu karena tekanan. Karena tekanan itu berpengaruh juga akan mengakibatkan korupsi. Yang kedua, kesempatan. Karena kesempatan ini sebetulnya yang paling utama untuk melakukan terjadinya korupsi. Dan yang selanjutnya itu rasionalisasi pemikiran. Jadi yang kedua, yang ketiga ini berhubungan antara kesempatan dan niat. Jadi jika sudah ada kesempatan dan niat, maka bisa jadi terjadilah korupsi itu. Jenis-jenis korupsi itu ada 7. Yang pertama, suap menyuap. Suap menyuap itu bisa diartikan karena saling membutuhkan, jadi terjadi suap menyuap. Yang kedua, penggelapan jabatan. Yang ketiga, tindakan pemerasan, pemaksaan. Yang keempat, gratifikasi, itu sebagai ucapan terima kasih karena membutuhkan, jadi memberi kepada yang akan dimaksud tersebut. Yang kelima itu benturan kepentingan pengadaan. Yang keenam, perbuatan curang. Dan yang ketujuh, kerugian negara, keuangan negara. Jadi nilai dasar anti korupsi itu yang pertama, jujur. Jujur adalah modal awal dari nilai dasar anti korupsi. Yang kedua itu peduli. Ketiga, mandiri. 4, disiplin. 5, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. 9, adil. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di dalam ruang lingkup kerja saya, di unit kerja saya. Yang pertama, nilai dasar anti korupsi jujur. Jadi di sini kita dituntut untuk jujur jika diberi amanah, jujur dalam melaksanakan tugas, jujur saat mengisi ataupun membuat keputusan. Terus yang kedua, peduli. Kita juga dituntut harus lebih peduli pada lingkungan. Misalnya ada yang membutuhkan atau dan sebagainya. Yang ketiga, ada disiplin. Dalam unit kerja itu yang bisa kita contohkan dalam disiplin ini adalah pertama itu kita datang lebih awal. Terus kita pulang pada waktunya dan melakukan absensi sebagaimana yang ditentukan dalam instansi kerja tersebut. Selanjutnya juga memakai alat pelindung diri di tempat kerja, apalagi saat pandemi COVID begini, kita harus wajib mematuhi disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri di tempat kerja, apalagi di unit kesehatan, di pelayanan kesehatan, kita itu harus wajib memakai alat pelindung diri. Yang selanjutnya itu tanggung jawab. Kita harus dituntut lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, apalagi dalam memberikan pelayanan kepada publik, sebagaimana di dalam rumah sakit, itu kita langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus kerja keras, tidak banyak mengeluh, selalu bertanggung jawab sama tugas yang diberikan, tidak banyak alasan ataupun alasan yang lainnya. Selanjutnya sederhana.
seorang ASN itu juga dituntut sederhana dalam gaya hidup, tidak mewah, tidak berlebih-lebihan, membeli yang secukupnya, yang sesuai kebutuhannya saja. Terus nilai dasar anti korupsi yang selanjutnya itu berani. Kita itu harus berani dalam mengambil keputusan dan menegur yang salah. Misalnya jika ada kawan sekantor yang salah, kita itu harus berani mengingatkan. Misalnya kalau di dalam pelayanan kesehatan saat ini itu ada pengunjung atau pegawai yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kita itu harus berani menegur orang tersebut. Yang terakhir itu adil. Kita harus adil dalam membuat keputusan. Kita tidak memihak kepada salah satu ataupun kelompok, tetapi kita membuat keputusan itu sesuai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita tidak ada memihak, kita itu bersifat netral. Apalagi saat memberikan pelayanan pada pasien, kita itu tidak boleh membeda-bedakan sesuai dengan pangkat atau suku, golongan, atau jabatan pasien tersebut. Apalagi utamanya dalam menerapkan hukum, kita itu harus berlaku adil. Jadi pesan saya, mulai dari sekarang mari kita tanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hindari korupsi sekecil apapun itu. Ingat, korupsi akan membawa kepada kehancuran. Baik, itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang nilai-nilai dasar anti korupsi di dalam ruang lingkup unit kerja saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.